Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahidah Sabiatul Izzah, insya Allah akan menjelaskan materi mata kuliah Adab Mufasir, yaitu tentang adab mufasir kepada Allah dan kitabnya. Seorang mufasir itu harus menjaga adabnya dalam menafsirkan Al-Quran, dengan cara memahami dan menerapkan adab-adab yang benar dan menafsirkan dengan penuh tanggung jawab, ketakwaan, dan keikhlasan sehingga tafsir yang dihasilkan menjadi manfaat bagi umat Islam dan tidak menyesatkan dari jalan yang lurus. Nah, berikut ada beberapa poin-poin adab kepada Allah dan kitabnya. Yang pertama adalah pujian kepada Allah sesuai dengan keagungannya sebelum memulai tafsir ayat Al-Quran. Nah, jadi itu tuh adalah sebagai bentuk pengagungan dan kemuliaan kita terhadap kitab Al-Quran tersebut. Nah, contohnya dari para ahli tafsir seperti Imam Abu Ja'far At-Tabari. Kebiasaan beliau itu sebelum menafsirkan Al-Quran adalah mengatakan Allah Ta'ala berfirman atau Allah Azza wa Jalla berfirman sesuai dengan keagungannya sebelum memulai menafsirkan Al-Quran. Nah, mengapa kita harus mengagumi Allah sebelum menafsirkan Al-Quran, yaitu adalah karena adab kita terhadap kitab Allah yang sangat mulia ini dengan cara memuji Allah. Lalu kita mengikuti jejak-jejak para ulama, salah satunya ulama ahli tafsir yang saya sebutkan tadi, lalu kita menunjukkan keikhlasan niat yang tulus menafsirkan Al-Quran lillahi ta'ala. Nah, adab-adab yang bisa kita amalkan sekarang adalah yaitu membaca Al-Quran menghadap kiblat, berwudu sebelum kita membaca Al-Quran, membaca Al-Quran diawali dengan isti'adzah, memahami ayat-ayatnya, dan menjaga kekhusyuan kita ketika membaca Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran. Nah, poin yang kedua adalah menghindari penggunaan kata hikayah atau kisah terhadap Al-Quran tentang Allah Subhanahu wa taala saat menafsirkan firman-Nya, yaitu untuk menjaga adab juga terhadap dan penghormatan kita terhadap kitab Allah dan tidak menyamakannya dengan perkataan manusia. Karena penggunaan kata hikayah itu biasanya itu sering digunakan untuk cerita-cerita rakyat atau cerita dongeng. Cerita dongeng yang belum tentu memiliki dasar yang kuat. Sedangkan Al-Quran kan berbeda, sangat berbeda. Karena Al-Quran itu adalah sudah memiliki kisah yang pasti kebenarannya. Dan kebenaran Al-Quran itu mutlak, bukan cerita hiburan. Jadi sebisa mungkin kita menghindari penggunaan kata tersebut dan karena khawatir orang-orang menganggap bahwa itu hanya cerita fiksi, ya. Lebih baik diganti menggunakan qala Allah Ta'ala atau akbarallahu Ta'ala. Poin selanjutnya adalah menghindari penggunaan kata zaid atau kata tambahan pada huruf yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, mengapa? Karena istilah zaid ini difahami bahwa huruf tersebut tidak memiliki makna. Padahal di dalam Al-Quran itu semua huruf itu memiliki makna tersendiri. Nah, contohnya ada di laisa kamitslihi syai'un, yaitu di huruf kafnya itu dia memiliki arti. Jadi bukan hanya sekedar seperti atau seolah-olah, tapi para ulama itu mengatakan bahwa dia itu memiliki arti tersendiri. Nah, dan para ulama itu juga bersepakat bahwa akan diganti kepada kata ta'kid, silah, dan muhkim. Namun terjadi perbedaan pendapat terhadap perkataan kata zaid tersebut. Kalau menurut ahli nahwu itu diperbolehkan, tapi kalau untuk menurut para ahli tafsir itu cenderung untuk tidak memperbolehkan atau lebih baik untuk menghindarinya. Poin selanjutnya adalah menghindari penggunaan kata yaqulu sebagai pengganti qala. Karena yaqulu itu adalah fi'il mudhari yang menunjukkan bahwa terjadinya penggunaan katanya itu menunjukkan terjadinya perbuatan di masa sekarang dan keberlangsungannya. Sebaiknya ia menggunakan kata qala dari dalam bentuk kata kerja fi'il madhi yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut telah selesai dilakukan. Lalu poin selanjutnya adalah menghindari pengakuan pengulangan sebisa mungkin. Nah, jadi menggabungkan dua kata sinonim itu akan menghasilkan makna yang tidak ada ketika kata itu berdiri sendiri. Karena susunan kata itu menghasilkan kata tambahan. Jika banyak yang huruf yang memberikan tambahan makna, maka itu akan menjadi terlalu banyak kata dalam penafsiran dan hal itu dapat membuat rancu dalam proses penafsiran. Selanjutnya adalah tidak mendalami hal-hal yang hanya diketahui oleh Allah. Jadi
hal-hal contohnya adalah hal-hal yang masuknya ranahnya gaib, seperti ayat-ayat yang mengandung pengetahuan tentang, terjadinya kiamat, apa yang ada di dalam rahim, turunnya hujan, penafsiran ruh, dan yang lain-lain. Jadi kata-kata tersebut itu adalah, perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat tidak pantas bagi kita untuk, menerobos pada hal-hal yang Allah jadikan rahasia di antara rahasianya dan menyembunyikannya dari hamba-hambanya. Poin yang terakhir yaitu tidak memastikan dalam penafsiran bahwa maksud Allah itu demikian tanpa ada dalilnya. Jadi sebagai seorang mufassir itu kita dilarang menafsirkan maksud Allah, adalah demikian dan demikian tanpa dalil yang jelas dan tanpa ilmu yang benar. Allah berfirman juga dalam, kitabnya yaitu, "Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak ketahui pengetahuan tentangnya." Quran Surah Al-Isra ayat 36. Kesimpulan dari materi kali ini adalah pentingnya kita untuk menjaga adab kita terhadap Allah dan kitabnya. Karena kita juga sedang menafsirkan kitab Allah langsung ya. Jadi, menafsirkan Al-Quran itu adalah amanah besar bagi kita yang memerlukan kehati-hatian kita, keikhlasan, ketakwaan, dan ilmu untuk menghasilkan tafsir yang bermanfaat bagi umat banyak. Kurang lebih seperti itu materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.